Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Abang Inang. Salam sejahtera untuk kita sekalian pada hari Minggu perayaan Pentakosta yang pertama, hari dicurahkannya Roh Kudus. Kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-15 hingga ayat ke-26. Marilah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan. Yesus menjanjikan penolong. Yohanes 14 ayat 15 hingga ayat 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, Abang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kita merayakan Pentakosta, terhiburlah hati kita mengingat bahwa meskipun Tuhan Yesus tidak lagi secara fisik kita lihat, tetapi Dia ada di tengah-tengah kita. Setiap kali kita mengingat bahwa Roh Kudus dicurahkan ke tengah-tengah kehidupan orang percaya, kita meyakini sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak nampak lagi, mungkin itu jauh lebih berarti, ya, lebih berharga di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pernah satu kali Rasul Paulus mewakili kita semua menyatakan, aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan sesuatu yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Kita berbahagia, Mang Inang, meskipun kita tidak bisa lagi melihat secara kasat mata, secara fisik, tapi kita meyakini dan semakin yakin bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Setiap tahun kita merayakan Pentakosta. Pentakosta berasal dari kata penta, yaitu hari yang ke-50. 50 sesudah apa? 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Sesudah kebangkitan Yesus 40 hari dia naik ke surga.
Itu yang kita peringati pada hari yang lalu. Dan 10 hari sesudah kenaikannya ke surga, ia kemudian mengutus Roh Kudus sebagaimana yang dijanjikannya. Pentakosta itu Amanginang bertolak dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus telah menjadi puncak dari iman kita dan kepercayaan kita. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, apapun urusan kita, semua hidup kita harus berpaut kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebab jika Dia datang kepada kita, Dia mau mati, Dia mau menderita dan disalibkan untuk kita, tetapi Dia kemudian mati tetapi tidak bangkit, maka sia-sialah semua iman dan kepercayaan kita. Maka kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut itu terus menerus kita katakan sebagai tolok ukur dari keimanan kita. Amang dan Inang, dalam persiapan untuk murid-muridnya yang saat ini masih melihat Yesus, tetapi sebentar lagi dia tidak akan melihat, dia akan pergi dan tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya itu. Dia sekarang memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan semacam pencerahan supaya mereka selalu ingat terus apa yang telah diajarkan oleh gurunya itu. Amanginang, apa yang dikatakan Yesus di sini, bahwa Dia akan memberikan seorang penolong. Kalau kita baca sekali lagi ayat 16, saya baca Amanginang ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain. Yang lain maksudnya pribadi yang lain dari Dia yang mengatakan ini. Inilah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Jadi kita sekarang semakin diteguhkan, ya, bahwa Allah orang Kristen itu ternyata bukan 3 tapi 1. Tetapi kita mengenali Dia dalam 3 pribadi atau 3 oknum itu. Nah, ini yang dikatakan Yesus, Aku akan memberikan penolong yang lain. Kalau disebutkan yang lain berarti di luar dirinya. Kalau kita manusia mengatakan itu pribadi yang lain selain dari kita. Tetapi Dia sama, Dia satu di dalam keallahan yang Tritunggal. Ya Bang Inang, dulu waktu kita sekolah minggu kita pernah dengar Allah Tritunggal itu bisa digambarkan sebagai matahari. Apa itu? Matahari satu. Ya kan Bang Inang, pernah nggak sekolah minggu? Lalu bilang, bagaimana kau tahu matahari itu? Dari mana kau tahu bahwa memang matahari ada? Orang-orang bilang matahari itu bisa dilihat. Pertanyaannya Mang Inang, bisakah matahari dilihat? Tunjuk tangan di sini siapa yang sudah pernah melihat matahari? Nggak ada yang pernah melihat matahari, ya? Ya memang, kalau ada orang bisa melihat matahari, artinya memandang, mungkin nanti dia akan segera rabun atau buta. Karena dia bersinar begitu terang, maka kita hanya bisa melihat misalnya dari tayangan televisi, dari gambar, atau bila perlu kita memakai kacamata untuk melihat. Tapi sebenarnya kita tidak tahan, tidak bisa melihat secara langsung berhadapan-hadapan dengan matahari. Itu yang pertama. Apalagi orang bisa mengatakan bahwa matahari itu kan bisa diketahui bahwa dia memiliki cahaya terang. Mataharinya sama, tetapi dari terangnya kita tahu ada matahari. Demikianlah pelajaran tentang Allah yang Tritunggal itu. Waktu kita masih kelas 1 SD, kita belajar tambah-tambah. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3. Tapi waktu kita mulai naik kelas 2, kita mulai belajar perkalian. Masih ingat Abang Inang? 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Jadi orang Kristen yang sudah naik kelas, go to the next level,
Demikianlah orang yang semakin meyakini bahwa memang banyak hal yang tidak harus kita mungkin mengerti secara akal budi, tapi pertama harus kita imani atau kita percayai. Demikian juga halnya tentang Allah yang Tritunggal. Mungkin selama bertahun-tahun kita hidup berjemaat, bergereja di sini, kita tidak akan memiliki pengertian yang persis sama siapa dan bagaimana Allah yang Tritunggal. Tapi yang kita tahu bahwa Allah yang Tritunggal itu pribadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Allah yang kita sembah, dan Dia adalah Allah yang satu, yang tidak terpisahkan, yang menjadi satu kesatuan. Dia adalah satu, sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, emangnya. Nah, oleh sebab itu nasihat Tuhan Yesus ini kepada para muridnya juga sampai kepada kita. Kadang-kadang sesuatu yang bisa kita lihat, kita begitu yakin, kita begitu berharap kepadanya, tapi ternyata harapan kita tidak tercapai. Tetapi ada sesuatu yang meskipun tidak kelihatan, tapi kita pegang teguh, kita yakini, kita hidupi. Meskipun tidak kelihatan, tapi itu sangat kuat menopang kehidupan kita. Nah, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kita ingat sekali lagi ya Manginang, apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 7, tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika Yesus berada di tengah-tengah mereka, Dia tidak akan mengutus rohnya, roh penolong itu. Tetapi karena Yesus pergi naik ke surga, Dia kemudian akan memberikan rohnya yang kudus, yang menyertai kehidupan semua orang percaya sepanjang masa selama di dunia ini. Demikianlah juga agaknya kepada kita Manginang. Saya kira kehidupan kita, pekerjaan kita, persekutuan kita ini, kita harus meyakini ada sesuatu yang tidak kelihatan di diri kita, tetapi itu sangat kuat, sangat kokoh untuk mendukung kehidupan kita. Kemarin dalam Bible Camp, pemberangkatan anak sekolah minggu ke remaja, saya bilang, coba gambarkan sebuah pohon. Saya suruh menggambar sebuah pohon, tapi sekarang gambarkanlah apa yang bisa kau lihat dan apa sesuatu yang tidak bisa kau lihat. Apa yang kelihatan ada di atas tanah, tapi apa yang tidak kelihatan berada di bawah tanah. Pohon itu ada yang kelihatan dan ada juga yang tidak kelihatan. Apa yang kelihatan? Batangnya, cabangnya, rantingnya, daunnya, buahnya. Tetapi kemudian ada sesuatu yang sangat penting yang tidak kelihatan, yaitu akarnya di dalam tanah. Tapi meskipun dia tidak kelihatan, dia sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dari pohon itu. Bukankah demikian juga dengan kita Manginang? Setinggi-tingginya bangunan, sekokoh-kokohnya kita lihat bangunan yang menjulang, itu pasti karena didukung oleh fondasi yang kokoh. Manginang juga seperti itu. Kita tidak mungkin bisa berdiri tegak dalam kehidupan ini kalau kita tidak memiliki prinsip yang teguh, keyakinan ada sesuatu yang kita pegang, yang kita hayati kita. Dan ini tidak boleh dirampas oleh orang lain. Tidak boleh sukacita kita dirampas oleh apapun situasi, siapapun yang berusaha merongrong kita. Nah, inilah Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Roh Kudus itu diberikan ke dalam kita. Dia di dalam kita. Maksudnya Manginang, dia berada di belakang kita untuk mendorong kita. Dia berada di samping untuk mendampingi kita. Dia berada di depan kita untuk selalu menuntun dan memandu kita. Mana yang harus kita lakukan? Dia ada di atas, dia ada di bawah, menyokong kita. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita pengertian bahwa kehidupan kita ini menjadi sesuatu yang sangat berarti. Nah, oleh sebab itu Manginang, apakah yang bisa kita hayati dari firman Tuhan hari ini? Inilah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Pertama-tama, Roh Kudus itu membuat kita semakin mengerti, ya, bahwa kehidupan kita ini memang harus menjadi lebih bermakna, lebih berarti. Setiap orang yang menerima Roh Kudus, dia tahu hidupnya harus semakin tertib, harus semakin teratur, dan harus menjadi berkat.
Tahu Amang Inang kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam seseorang, berarti roh kudis. Apa itu kudis? Kurang disiplin. Ya. Disiplin kehidupan, disiplin rohani. Di gereja kita ini saya lihat salah satu yang memperlambat perkembangan pertumbuhan gereja adalah banyak orang yang tidak disiplin secara rohani. Ada orang yang seperti mau merongrong, ya, dan tidak terbuka untuk sebuah pembaharuan. Padahal tahun ini tahun transformasi. Tapi saat kita melihat ada beberapa orang yang seperti tidak melek terhadap perubahan, saya kira itu Amang Inang yang mulai memperlambat perjalanan gereja kita ini. Yakinlah Amang Inang bahwa itu akan tetap ada. Itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk sama-sama. Saya dong hitung-hitung songoni, ya. Ingat kata Tuhan Yesus, waktu dia datang ke sebuah rumah, lalu ada seorang perempuan yang menumpahkan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal, ke kaki Yesus. Dan kemudian dia mengelapnya dengan rambutnya, menyekanya dengan rambutnya. Yudas bilang, sayang kali minyak narwastu itu. Kalau itu minyak yang mahal itu dijual, bukankah itu lebih baik kalau itu dikasih kepada orang miskin, dibagi-bagi kepada orang miskin? Yesus tahu motivasi Yudas pada waktu itu, apa maksudnya mengatakan itu. Makanya dia bilang, hei, orang-orang miskin itu akan selalu ada padamu. Orang-orang miskin maksudnya di sini memang orang-orang yang memiliki keterbatasan, orang yang mungkin karena pola pikirnya, karena kebiasaannya, karena pandangannya mungkin akan tetap menjadi miskin. Orang-orang miskin akan tetap ada selalu padamu, tetapi aku tidak akan berada selalu padamu. Maka apa yang dilakukan perempuan ini seperti mau meminyaki aku semasih hidup, bukan seperti orang yang mau meminyaki mayat Tuhan Yesus sudah mati. Jadi perempuan itu telah memakai waktu dan kesempatan, ya. Dia tahu pentingnya waktu, momen. Ini Amang Inang, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, kehadiran Roh Kudus harusnya membawa kita terus-menerus hidup dalam kehidupan yang semakin disiplin, semakin baik dan semakin bermakna. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun yang kita kerjakan, kita perjuangkan Amang Inang, kita tahu semuanya harus lebih bermakna, ya. Saya tidak tahu Amang Inang sejauh apa perjalanan kita masing-masing, sehebat apa pergumulan hidup kita, tapi yang kita tahu setiap kesempatan adalah waktu yang diberikan Tuhan supaya segala sesuatu termasuk hidup kita ini, kehadiran kita ini, keikutsertaan kita, pekerjaan kita harus bermakna. Yang kedua Amang Inang, tugas daripada Roh Kudus tentu saja adalah mengingatkan selalu kepada apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu selalu memanggil memori kita untuk mengingat apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Banyak sudah Amang Inang firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita renungkan, tapi mungkin ingatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Jadi Roh Kudus itu seperti mengingatkan lagi, mereview lagi, mengarata-ratai apa yang telah kita dengar, supaya kita semakin yakin apa yang kita dengar itu memang bermanfaat, dan itu akan kita hayati dan kita teruskan di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian Amang Inang. Selamat merayakan Pentakosta, hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, keluarga kita, persekutuan kita, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami mendengar firman Tuhan hari ini pada peringatan Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus. Engkau menjanjikan roh penolong yang lain, yang menolong kami, yang mendukung kami ya Tuhan dalam kehidupan kami ini. Banyak hal yang tidak bisa kami pikirkan, banyak hal yang mungkin tidak bisa kami bayangkan, tetapi Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami Tuhan untuk mengerti apa maksud Tuhan hadir membawa damai sejahtera, memberikan kekuatan
membuat kehidupan kami Tuhan semakin bermakna, semakin berarti. Apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami, apapun ya Tuhan yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua warga jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, naposo, sampai orang dewasa hingga lansia. Tuhan memberkati kami sekalian di dalam sukacita oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, mari kita bernyanyi Amanginang sambil mengumpulkan persembahan.